Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arinal Haq dengan NPM 24782052. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Ibu Nurul pada lab session 6. Pada lab session 6 ini menjelaskan tentang apa sih itu OOP. OOP, Object Oriented Programming. Object Oriented Programming adalah cara menulis program dengan menggunakan konsep objek. Objek ini punya data, atribut, dan kemampuan atau method atau fungsi. Tujuannya kode jadi terstruktur, mudah dipelihara, dan bisa digunakan ulang. Dan apa sih itu inheritance? Inheritance itu pewaris. Inheritance adalah konsep dalam OOP di mana sebuah kelas bisa mewarisi sifat dan fungsi dari kelas lain, sehingga tidak perlu menulis ulang kode. Oke, contoh dari file clay ini adalah kelas. Di dalam kelas itu memiliki atribut, dan di atribut itu seperti contohnya meja, kursi, itu termasuk itu contoh dari OOP yang ada di kelas file clay ini. Jadi di sini kelas ini menunjukkan untuk menginput plat masuk, terus keluar. Di sini fungsi dari dev init. Dev init self ini untuk menyimpan data slot parkiran, misalnya slot 1 motor, slot 2 mobil, dan self parked file class direktorinya di tinornya yang menyimpan kendaraan yang sedang diparkirkan, nama slot, flu, objek kendaraan, motor atau mobil. Terus tambahkan slot parkir. Tambahkan slot parkir. Ini menambahkan sejumlah slot parkir. Terus memvalidasi tujuan harus motor atau mobil, menamai slot otomatis, slot 1, slot 2, dan seterusnya. Slot disimpan sebagai tuple dengan jenisnya, slot name, tujuannya, dan selanjutnya kendaraan masuk. Ini pertama memvalidasi plat nomor dengan format random, membuat objek kendaraan dengan kelas motor atau mobil turunan dari file class. Jadi ini dia induknya dari file clay ini. Selanjutnya mencari slot kosong yang sesuai jenis. Jika ditemukan, kendaraan diparkirkan ke slot tersebut, disimpan di self parkir file class. Jika tidak ada slot, program akan melemparkan ke expression. Terus kendaraan keluar. Nah, di sini kendaraan keluar
di program di kode kendaraan keluar ini mencari kendaraan berdasarkan plat nomor. Jika ketemu, mereka akan merekam waktu keluar, exit atau method, menghapus dari slot, membagikan informasi kendaraan keluar. Jika tidak ditemukan, dia akan melempar ke log error. Terus list status. Nah, di sini menampilkan semua status slot. Jika slot terisi, tampilan plat dan jam masuk. Jika jam tampilan kosong, maka dia akan keluar. Terus validate lens plate. Ini fungsinya untuk memvalidasi format plat nomor. Contohnya B1234XY menggunakan regx huruf 1 sampai 2 plus spasi plus angka 1 sampai 4 digit plus spasi plus huruf 1 sampai 3. Selanjutnya kita akan menjelaskan apa sih itu expression heading. Expression heading berguna untuk menghindari program berhenti secara mendadak saat terjadi error. Kita menggunakan ciri expression raise. Raise biasanya digunakan untuk melempar error secara explicit. Contohnya ini ada di sini. Di raise fail error, jenis tujuan slot harus motor atau mobil. Di raise fail flu error, nomor kendaraan tidak valid, format B1234XY. Dan ada lagi raise fail error, jenis kendaraan tidak valid, gunakan motor atau mobil. Raise expression tidak ada slot yang sesuai, silakan menambahkan slot parkiran terlebih dahulu. Terus ada raise log up error, kendaraan tidak ditemukan. Ini menunjukkan kode expression heading. Jadi kesimpulannya, OOP ini adalah induk dari segala program ini. Terus anaknya itu si kelas mobil ini, dia untuk cuma menginput dari data si induknya. Jadi si inheritance ini buat cuma menginputkan dari data dari induknya sini. Terus expression heading ini buat bukan memberhentikan program sih, buat menampilkan error tapi tanpa memberhentikan program. Jadinya kita tambahin ke raise fail error, dia untuk memperingatkan bahwasanya kode itu tidak bisa digunakan. Jadi kita kasih petunjuk
di petunjuk itu ya kita kasih nomor kendaraan, semisal ya nomor kendaraan tidak valid, format harus B123XY. Di sini oke lah, selanjutnya kita langsung coba aja. Kita coba untuk tambahkan slot, kita ketikkan 1, kita coba masukkan 3 mobil, terus slot parkir untuk mobil berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita akan tambahkan kendaraan masuk. Kita masukkan plat, mobil. Ini contoh kode yang berhasil. Kita akan lihat apakah dia benar. Di sini slot 1 mobil masuk pada jam 22.02 6 second. Selanjutnya kita akan coba tambahkan slot motor. Kita ketikkan 1. Selanjutnya kita tambahkan 3 juga, motor. Slot parkir untuk motor berhasil ditambahkan. Kita ketik 2, kita masukkan plat, motor. Kendaraan N3456N di parkiran di slot 4. Kita coba cek, lihat status parkir. Di sini dia menambahkan slot motor dengan format N3456NN masuk pada jam 22.03 lebih 3 menit 6 second. Oke, kita akan coba kode yang error. Kita ketikkan 1. Kita ketik 1 dengan menggunakan huruf. Apakah dia akan menampilkan pilihan tidak valid. Silakan pilih antara 1 sampai 5. Jadi kita tidak boleh menggunakan huruf. Kita harus menggunakan angka. Contohnya angka 1. Contohnya angka 1 kita tambahkan, masukkan slot parkir yang ingin ditambahkan. Kita tambahkan lagi 2 mobil. Oke, ini salah satu contoh. Kita tambahkan lagi contoh kedua untuk validasi yang error. Jika kita ketikkan kita ketik 5 dulu, kita keluar dari kita untuk mengeluarkan kendaraan terlebih dahulu. Kita ketik 4 buat melihat listnya. Kita ketik 3, masukkan nomor kendaraan yang akan keluar. Kita akan masukkan yang mobil B3568 enter. Maka di sini plat B3568 masuk jam 22 jam 10 lebih 2 menit pada tanggal 29/04/2025 dan keluar pada tanggal
jam 10:05 keluar dari slot 1. Kita coba lihat dari listnya, maka dia di sini akan keluar. Untuk selanjutnya kita coba keluar dari program dulu, kita masuk lagi, kita coba tanpa menambahkan slot parkir. Kita langsung kedua, kita langsung masukkan plat mobil, nggak bisa. Nah, di sini akan error, tidak ada slot yang sesuai. Silakan menambahkan slot parkir terlebih dahulu. Nah, di sini karena saya tadi belum menambahkan slot parkir, jadi di sini dia akan error, tidak ada slot yang sesuai. Silakan menambahkan slot parkir. Jadi kita harus menambahkan slot parkir terlebih dahulu. Kita tambahkan 1 kan 3. Di sini kendaraan B plat sudah diparkirkan. Kita lihat status. Nah, di sini ada slot 1 B 2457 NN. Dan saya di sini ingin menambahkan kode yang kemarin saya bikin laprak, Bu. Yang bikin laprak itu saya tambahkan jam. Nah, ini jam di ke kendaraan keluar. Jadi di program saya yang sebelumnya yang saya sudah bikin laprak dan saya sudah kumpul, itu dia belum memvalidasi buat keluar jam dan tanggal tahunnya. Jadi saya udah tambahkan kode ini. Sebelumnya dia itu sebelum saya tambahkan kode, sebelumnya dia tuh kalau di ini pilih menu 3 di plat B 3568 ini, di pokoknya dikeluarin parkiran, itu dia nggak menampilkan jam masuknya, tanggal masuknya, terus bulan masuknya, itu nggak ada. Dia langsung lompat ke keluar dari slot 1. Jadi saya tambahkan di video ini, saya tambahkan jam masuk, tanggal masuk, bulan masuk, tahun masuk, dan keluarnya seperti itu. Jadi saya menambahkan kode tersebut. Sekian dari saya. Sebelumnya saya meminta maaf kalau ada salah kata atau kata-kata yang tidak menyenangkan di hati. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.